Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang menghendaki reaksi penyimak atau audiens untuk melakukan atau meninggalkan perilaku, sikap, atau keyakinan tertentu sesuai dengan harapan pembaca. Tujuan utama dari pidato persuasif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, membentuk tanggapan, yang kedua, memperkuat tanggapan, dan yang ketiga, menggugah tanggapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah menulis pidato persuasif. Yang pertama, pelajari topik. Lakukan kajian sebanyak mungkin tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik. Yang kedua, pahami tujuan. Pastikan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan urgensi topik. Yang ketiga, pahami audiens. Pelajari siapa audiens yang akan mendengarkan pidato tersebut dan setiap audiens memiliki kebutuhan tersendiri. Berikutnya, saya akan membacakan sebuah contoh dari pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Barebek, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Barebek, dan teman-teman semua yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan. Maka dari itu, perkenankanlah saya menyampaikan sedikit ulasan mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting guna menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat akan minimalisir penyebaran penyakit dan akan memberikan kenyamanan saat berada di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, lingkungan juga merupakan faktor pendorong keberhasilan proses belajar mengajar di kelas. Siswa dan guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif. Maka dari itu, marilah kita sebagai warga sekolah dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan demikian, menjaga kebersihan lingkungan menjadi sangat penting guna menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Saya rasa cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat menjadi partisipan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu. Di sini saya akan membahas tentang struktur dan ciri kebahasaan dari pidato persuasif. Struktur isi pidato persuasif. Yang pertama, pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang digunakan penulis untuk mengulas suatu persoalan. Kedua, tahap argumen yang dibuat harus diterangkan secara logis dan dibuktikan dengan alasan, contoh, bukti fakar, dan data atau informasi statistik yang kuat. Ketiga, penguatan pernyataan posisi. Berarti pada bagian ini letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat posisi. Ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama, nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi adalah proses tata bahasa yang mengubah kata kerja, kata sifat menjadi kata benda. Proses ini berfungsi untuk menghubungkan makna antar kalimat. Kedua, bentuk pasif dan kata ganti orang. Teks eksposisi umumnya ditulis tidak menggunakan bentuk orang pertama, namun menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau yang berwenang dalam suatu tatanan masyarakat. Ketiga, kosakata. Kosakata yang sering digunakan adalah istilah teknis. Kemudian sinonim sering digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang membuat kalimat terlalu kaku. Rantai kata berarti banyak menggunakan pasangan kata atau sinonim dan antonim, serta rumpun kata yang berkaitan satu sama lain seperti tanah, regenerasi, dan sumber daya alam. Kata benda abstrak seperti kegembiraan, takut, dan kata teknis seperti spesies dan genus. Kata emotif digunakan untuk memancing perasaan audiens seperti menghancurkan, menyedihkan, luar biasa, dan lain-lain. Kata tugas sebagai konjungsi seperti sebagai
tambahan, karena, sebab, sebagai hasil dari, di pihak lain, dan lain-lain. Alasan untuk tindakan berupa konjungsi antar kalimat, hal yang mirip, bagaimanapun alasan pertama. Sekian pembahasan mengenai struktur, isi pidato persuasif, dan ciri kebahasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Suci Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pidato rekreatif. Pidato rekreatif adalah pidato yang tujuan utamanya menyenangkan dan menghibur orang lain. Anda tidak berbicara untuk menyampaikan informasi, tidak pula memengaruhi. Tujuan Anda hanyalah mengembirakan, melepaskan ketegangan, menguraikan suasana, atau sekadar memberi selingan yang ringan setelah rangkaian acara yang melelahkan. Pidato rekreatif disampaikan dalam beberapa situasi. Pertama, perhelatan pesta, pertemuan kelompok, jamuan makan malam. Teori-teori humor, teori superioritas dan degradasi. Kita tertawa bila menyaksikan sesuatu yang janggal menurut Plato, atau kekeliruan yang cacat menurut Aristoteles. Teori disosiasi. Teori ini dirumuskan oleh Arthur Koestler, tapi berasal dari filosofi seperti Pascal, Kant, Spitzer, dan Schopenhauer. Menurut Schopenhauer, kita tertawa bila tiba-tiba kita menyadari bahwa ada ketidaksesuaian antara konsep dengan realitas sebenarnya. Teori pelepasan inhibisi. Teori ini diambil dari Sigmund Freud dan bersifat terlalu teoritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Taimi Maulana akan menjelaskan teknik dan organisasi pesan. Teknik-teknik humor. Yang pertama, exaggeration. Exaggeration berarti melebih-lebihkan sesuatu secara tidak profesional. Selanjutnya, parodi. Parodi berasal dari bahasa Yunani, yaitu para, di samping, dan olde, lagu. Parodi adalah sejenis komposisi di mana gaya suatu karya seperti prosa, puisi, dan lagu yang serius ditiru dengan maksud melucu. Selanjutnya, ironi. Ironi berasal dari bahasa Yunani eron, seseorang yang mengatakan lebih sedikit dari apa yang ia pikirkan. Selanjutnya, Burlesque berasal dari bahasa Italia burlesco, lelucon, atau hal-hal yang menggelikan. Perilaku aneh para tokoh. Sesuai dengan teori superioritas, kita memperoleh kesenangan bila melihat sesuatu yang aneh atau ganjil pada diri orang lain. Selanjutnya, perilaku orang aneh. Perilaku bangsa atau orang yang aneh selalu dijadikan bumbu-bumbu humor, tetapi dalam pidato rekreatif. Selanjutnya, belokan mendadak. Teknik ini dirumuskan Monroe sebagai berikut. Bawalah khalayak Anda untuk meyakini bahwa Anda akan berbicara hal yang biasa, kemudian katakanlah yang sebaliknya. Menyarankan dua cara mengorganisasikan pesan rekreatif. Yang pertama, teknik satu pokok atau one point speech, yaitu memusatkan pembicaraan hanya pada satu pokok saja. Yang kedua, meniru organisasi pesan persuasif dan melakukannya secara main-main. Teknik satu pokok. Dengan teknik ini, pidato Anda merupakan serangkaian ilustrasi, anekdot, serangkaian humor yang disampaikan secara cepat dan mengandung satu gagasan utama. Ciri karakteristik pidato rekreatif. 1. Bersifat menghibur. 2. Bereaksi yang diinginkan adalah kegembiraan. 6. Contoh pidato rekreatif. Pidato terdapat korban bencana alam. Pidato terdapat korban kejahatan seperti asusila, kriminal.
dan kejahatan lainnya.